Seorang anak manusia raksasa dibesarkan oleh para nelayan di pantai. Walaupun ia tampak seperti seorang anak kecil, 5 orang harus bekerja bersama-sama hanya untuk menjahitkan popoknya. 9 orang bekerja sama untuk membuat kaos kakinya yang panjangnya 2,5 meter, dan seleranya bahkan lebih mengejutkan. Untuk memberinya makan dibutuhkan sebuah kereta yang mengangkut 28 ton botol susu. Waktu berlalu cepat dalam kasih sayang para nelayan. Anak raksasa itu, yang bernama Teja, segera mencapai usia sekolah. Namun tubuhnya yang besar tidak muat di dalam kelas, sehingga ia biasa belajar sambil duduk di luar. Teja selalu menjadi yang pertama menjawab semua pertanyaan di kelas. Gurunya senang sekali memiliki murid yang begitu besar, sekaligus cerdas. Tubuh Teja bagaikan gunung, tetapi hatinya seperti anak kecil yang polos. Minat dan hobinya sama dengan anak-anak lain. Saat bermain, teman-temannya selalu memberi ruang karena Teja agak ceroboh. Ketika ia masuk ke kolam, permukaan air turun hingga 20 meter. Namun anak-anak tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, mereka justru memanfaatkan tinggi badan Teja untuk bersenang-senang melompat dari atasnya seperti papan loncat. Saat Natal tiba, seluruh desa dipenuhi sukacita dan kegembiraan. Para nelayan membuatkan sebuah kapak besar dan tajam untuk Teja, lalu memberikannya sebagai hadiah. Teja menganggap hadiah itu sebagai harta paling berharga di dunia. Ia segera mulai menebang pohon-pohon besar, seolah hanya memotong sayuran. Dalam beberapa hari saja, Teja mengubah hutan menjadi sebuah desa nelayan. Kerja kerasnya mengubah kehidupan semua orang. Seiring waktu, Teja tumbuh semakin besar dan kuat, serta semakin mahir menebang pohon. Kini, ia bisa menancapkan sisa batang pohon tebal ke tanah hanya dengan satu tendangan. Pada suatu hari yang dingin, dengan angin membekukan, Teja menemukan seekor banteng yang terjebak di salju dan membeku kedinginan. Dengan cepat Teja membawanya ke api unggun dan memberinya kehangatan, hingga banteng itu hidup kembali dan matanya bersinar lagi. Kebaikan Teja menaklukkan hati banteng itu, dan seketika mereka menjadi sahabat karib. Kemanapun mereka melangkah, jejak kaki mereka berubah menjadi danau. Dengan bantuan banteng, Teja menjadi semakin perkasa. Ia mampu menebang bahkan hutan paling lebat dengan mudah. Untuk mengatasi kekurangan air di desa, ia membelokkan 2 sungai dan menggali sebuah sumur besar dengan tangannya sendiri, yang menciptakan air terjun setinggi 100 meter. Hal ini mempermudah pengangkutan kayu dengan perahu, mempercepat dan meringankan pekerjaan. Namun aliran sungai yang berliku sering menjadi hambatan. Maka Teja menemukan akal. Ia menambatkan perahu di tepi sungai dan meluruskan jalannya dengan bantuan banteng. Berkat itu, pengangkutan kayu dapat dilakukan tanpa masalah. Suatu hari, seorang pengusaha licik datang ke desa menjual gergaji mesin seharga 100 koin. Ia mengklaim mesinnya jauh lebih cepat daripada Teja. Mendengar hal itu, Teja murka. Ia menganggap dirinya pelindung desa. Tetapi kini sebuah mesin kecil menantang kekuatannya. Maka Teja menantang si pedagang untuk bertanding. Diputuskan bahwa yang kalah harus meninggalkan desa. Pertandingan dimulai keesokan harinya. Teja menebang pohon dengan kapak raksasanya, sementara pedagang itu melakukannya dengan gergaji mesinnya. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Banteng membantu Teja, sedangkan rombongan pedagang mengangkut kayu dengan cepat. Dalam sekejap, hutan berubah menjadi 2 jalur besar. Setelah pertandingan usai, tumpukan kayu dari kedua pihak menjulang ke langit. Wasit dengan susah payah mengukur tinggi keduanya. Tumpukan kayu Teja mencapai 250 meter. Semua orang mengira ia menang, tetapi ketika tumpukan kayu pedagang diukur, ternyata 2,5 meter lebih tinggi dari milik Teja. Melihat hal itu, semua yang hadir terkejut. Teja menerima kekalahannya dan meninggalkan desa dengan hati sedih dan kecewa.